kalian menemukan dompet berisi uang di jalan, apa yang akan kalian lakukan? Wah, ada dompet. Isinya banyak uang lagi. Wow. Ambil saja sedikit, tidak akan ketahuan kok. Korupsi seringkali berawal dari hal-hal kecil yang dianggap sepele. Tapi itu bukan hak kita. Kejujuran adalah langkah awal untuk mencegah korupsi. Korupsi adalah penyalahgunaan kepercayaan, wewenang, atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Dadan Hindayana kini hanya bisa tertunduk saat digiring ke mobil tahanan. Bersama dua mantan wakilnya, Sony Sanjaya dan Lodwig Pusung, mantan Kepala Badan Gizi Nasional itu ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola makan bergizi gratis atau MBG. Dadan CS memiliki Yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk mengelola dapur program MBG. Yayasan-yayasan yang dipilih atas atensi Dadan dan dua tersangka lainnya itu mendapat insentif miliaran rupiah per harinya. Sebelum kasus dugaan korupsi ini terkuak, Dadan kerap mencuri perhatian publik dengan sejumlah pernyataan kontroversialnya terkait program MBG. 26 Mei 2025, Dadan sempat memantik emosi publik mengenai konsumsi susu hingga 2 liter setiap hari yang diklaim dapat membuat kedua anaknya tumbuh tinggi. Pernyataan Dadan yang tak kalah kontroversial adalah saat mengusulkan serangga dan ulat sagu sebagai alternatif sumber protein dalam menu MBG. Saat itu, Dadan mengatakan sumber protein dalam MBG tidak harus ayam, telur, atau daging. Pengadaan barang dan jasa di BGN beberapa kali juga dinilai sebagai pemborosan dan janggal. Dugaan korupsi tercium lantaran barang yang dibeli BGN di atas harga pasar. Di antaranya pembelian 21.000 sepeda motor listrik dengan harga 42 juta rupiah per unit. Lalu pengadaan barang lainnya seperti 32.000 pasang sepatu dan tablet yang tidak sesuai ketentuan dengan total anggaran miliaran rupiah. Dan pernyataan paling terbaru adalah soal rencananya untuk ekspansi program MBG bagi pelajar Indonesia di Jeddah, Arab Saudi. Namun wacana ini langsung dibanjiri kritik pedas lantaran pelaksanaan MBG di dalam negeri masih dipenuhi sejumlah persoalan. Rencana ini pun gagal diwujudkan karena Dadan dan kawan-kawan kini sudah dicopot dan resmi menjadi tersangka. Korupsi tidak selalu berkaitan dengan uang dalam jumlah besar. Perilaku tidak jujur juga dapat menjadi awal dari tindakan korupsi. Korupsi menghambat pembangunan dan merugikan banyak orang. Sekolah harusnya menjadi tempat yang nyaman untuk belajar. Namun berbeda dengan SD Negeri Kutajaya 3 di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Kondisi atap dan langit-langit rusak parah, plafon berlubang, balok kayu penyangga atap juga sudah lapuk, dipenuhi sarang rayap. Para siswa dan guru pun dihantui rasa takut saat proses belajar mengajar. Salah satunya Nuri, yang mengaku takut karena sewaktu-waktu atap ruang kelas bisa saja ambruk. Kondisi memprihatinkan juga terjadi di Sekolah Dasar Negeri Curug 1 di Kampung Curug, Kabupaten Pandeglang, Banten. Para siswa di sekolah ini harus rela belajar di kelas yang jauh dari kata layak. Kelas 3 dan kelas 5 menjadi saksi bisu buruknya fasilitas pendidikan di daerah ini. Ruangan yang digunakan siswa masih beralaskan tanah. Tak hanya itu, plafon atap kelas pun sudah rusak parah dan bisa mengancam keselamatan. Lantai kelas juga tanpa keramik, hanya berupa tanah yang bisa mendebarkan debu saat kering dan becek saat hujan turun. Menurut Dina Lutfia, siswa kelas 5 SDN Curug 1, ruangan kelas terasa panas, pengap, dan tidak aman karena atap kerap berderit jika diterpa angin kencang. Pemerintah daerah diminta untuk segera turun tangan, jangan menunggu sampai terjadi insiden yang mengancam nyawa siswa. Ketika masyarakat jujur dan bertanggung jawab,
Manfaatnya dapat dirasakan oleh semua orang. Terima kasih banyak ya. Sama-sama, ini memang milik Anda. Korupsi bisa disegah dimulai dari diri sendiri. Biasakan bersikap jujur dalam hal-hal kecil. Berani mengatakan yang benar, karena masa depan Indonesia dibangun oleh generasi yang berintegritas. Jujur itu keren, korupsi bukan pilihan.